ada kata menyerah. Ya, Anda malas tergilas dengan cuaca, dengan kerasnya medan ini. Anda tidur akan terkubur oleh teman-teman kalian yang semangatnya tinggi. Itu tidak ada satupun dari mata kalian yang kayu, minta dikasihani, ngantuk, malas tidak ada. Kau berikan sorotan matamu kepada masyarakat. Ketika kamu melemas, lihat kanan kirimu, kenapa dia bisa nggak lemah? Kenapa dia bisa? Sebenarnya kamu bisa. Karena itu embel-embel yang di belakangmu, rangsel, helm itu hanya menghiasi aja, menghiasi kesengsaraan kamu. Sakit itu adalah ilusi, jelas? Sakit adalah ilusi. Sakit adalah ilusi. Sakit itu hanya pikiran kamu. Tidak ada yang lebih, hanya sakitnya sesaat saja. Ketika kau finish, sudah dipasangkan baret, semua sakit, semua sedih, semua rasa dongkolmu sama pelatih itu, ya, sirna dengan seketika. Betul nggak ini? Makanya untuk itu, hari ini kau siapkan dengan baik, siapkan mental kamu, jangan lemas, jangan takut dengan bayangan besok, nggak usah kau pikirkan itu, kau jalani saja. Saya sudah melihat sorotan mata kalian satu demi satu, meskipun saya menggunakan kacamata, dari ujung ke ujung, saya lihat kalian sudah siap 100%. Itu aja dari saya, tetap semangat, saya bangga dengan kalian, jaga bangga saya ini dengan kalian, ya. Terima kasih. Saya bangga dengan kalian. Selamat berlatih. Halo teman-teman semua, ini ada teman kita nih, namanya siapa? Adam. Ini lagi olahraga apa, Adam? Olahraga judo. Umur kamu berapa, Adam? Berapa tahun? Nggak tahu, umurnya nggak tahu. Udah sekolah belum, Adam? Belum. Oh, sekolahnya baru. Cita-citanya apa? Mobil polisi. Naik mobil polisi. Terus jadi apa anak kalau besar? Udah besar pakai seragam tentara. Mau pakai seragam tentara? Oke. Terus? Ada seragam tentara. Oh. Punyanya 2. Oh iya. Ya, semangat ya, Adam ya. Latihan bantingan ya, Adam. Semua orang ingin hasil yang instan. Mereka ingin solusi yang cepat dengan cara yang mudah. Kalau perlu, bahkan mereka mengharapkan hasil tanpa harus kerja keras. Semangat. Tapi hey, itu semua tidak bisa terjadi di dalam dunia nyata. Terus. Kalau Anda ingin berhasil dalam hidup, pertama-tama Anda harus bertempur dengan diri Anda sendiri. Cepat. Anda harus melawan pikiran dan rasa malas Anda terlebih dulu. Anda tidak bisa meraih hasil luar biasa dengan hanya bekerja seperti biasa-biasa saja. Anda yang megang kendali penuh atas pikiran Anda. Anda bisa memerintahkan otak Anda. Anda yang menentukan apa yang Anda ingin raih di dalam kehidupan Anda. Seberapa sulit situasinya sekarang dalam kehidupan Anda dapat merubah kondisi tersebut. Walaupun kondisinya berat, walaupun kondisinya menjengkelkan, Anda bisa merubahnya. Anda yang memegang kendali atas hidup Anda. Anda yang menentukan apa yang Anda inginkan dari kehidupan Anda. Situasi yang Anda hadapi sekarang ini tidak nyaman. Betul. Situasi sekarang sedang menyiksa Anda. Oke. Situasi sekarang menjengkelkan. Sangat setuju sekali. Tapi situasinya bisa diatasi. Anda bisa mengatasi masalah yang Anda hadapi sekarang. Jika Anda tidak mengambil kendali atas kondisinya, maka orang lain yang akan ambil kendali atas kehidupan Anda. Dan ini akan membuat hidup Anda tambah susah. Untuk mengambil kendali kehidupan Anda harus sabar dan Anda harus tekun. Anda harus melakukan perubahan dengan memberikan seluruh kemampuan Anda. Anda harus berusaha sepenuh hati dan memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin prosesnya tidak akan mudah, tapi jika Anda sudah membulatkan niat Anda pasti bisa menyelesaikan masalah Anda satu per satu. Anda sendiri sudah tahu kok apa yang perlu dilakukan. Hanya saja Anda mungkin masih merasa takut untuk melangkah. Anda takut untuk gagal. Anda takut untuk salah. Sebagai seseorang yang telah melewati begitu banyak masalah besar dan tantangan dalam kehidupan saya
Saya ingin katakan bahwa it's okay jika Anda gagal, karena masalah Anda ini segudang. Anda tidak mungkin memiliki nilai sempurna untuk menyelesaikan semua masalah Anda. Anda tidak mungkin menyelesaikan semua masalah Anda dengan sempurna, di mana Anda salah membuat keputusan. Tapi membuat keputusan yang salah ataupun melakukan tindakan yang salah itu jauh lebih baik daripada Anda tidak membuat keputusan ataupun Anda tidak bertindak sama sekali. Karena jika Anda tidak membuat keputusan sama sekali, sudah pasti ada orang lain yang akan membuat keputusannya untuk Anda. Dan apakah orang tersebut akan membuat keputusan yang benar? Belum tentu juga. Mereka pun sama seperti Anda. Mereka pun akan memiliki peluang 50-50 untuk membuat keputusan yang benar. Bisa saja keputusan mereka benar dan bisa saja keputusan mereka ternyata salah. Perbedaannya adalah jika keputusannya datang dari diri Anda yang megang kendali atas kehidupan Anda. Tapi jika keputusannya datang dari orang lain dan ternyata keputusannya salah, Anda akan menyesali dan menyalahkan kondisi kepada orang lain seumur hidup Anda. Percaya dengan saya, menyalahkan orang lain atas kondisi kehidupan Anda hanya dilakukan oleh para pecundang dan para penakut. Orang-orang yang terbiasa menyalahkan orang lain tidak akan pernah bisa bahagia, karena mereka tidak pegang kendali atas perasaan atau atas hidup mereka sendiri. Jangan jadi seperti itu. Saya yakin Anda tidak ingin menaruh kebahagiaan Anda di tangan orang lain. Maka mulai dari sekarang, ambillah keputusan atas kehidupan Anda sendiri. Tidak ada perasaan yang jauh lebih indah dari kemenangan ketika Anda membuat keputusan yang tepat atas hidup Anda. Saya yakin Anda pernah merasakan tersebut dan Anda sangat mengenang sekali perasaan tersebut. Saya ingin Anda bisa kembalikan perasaan tersebut. Tidak susah kok. Selama Anda berani membuat keputusan, Anda bisa merasakan kemenangan tersebut. Sekarang masalahnya kan, bagaimana caranya agar Anda bisa berani mengambil keputusan kembali? Satu-satunya cara agar Anda bisa kembali berani untuk mengambil keputusan adalah Anda perlu mengambil keputusan-keputusan kecil terlebih dulu. Mulailah dari hal-hal kecil. Anda tidak perlu ragu atas hasilnya terlebih dulu. Mulailah mengambil action terlebih dulu. Bertindaklah terlebih dulu. Keluarlah dari zona nyaman Anda secara perlahan. Jaga pikiran Anda. Jaga perasaan Anda. Ambillah langkah-langkah kecil terlebih dulu. Ketika Anda sudah bisa menyelesaikan masalah kecil, Anda akan mulai mendapatkan momentum. Anda akan jauh lebih percaya diri untuk mengambil keputusan-keputusan yang sedikit lebih besar. Salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan saat ini adalah Anda perlu melakukannya dengan cepat. Kecepatan Anda ini sangat mempengaruhi hasil yang Anda akan raih. Jika Anda memakan terlalu lama untuk menyelesaikan satu masalah kecil, Anda akan keburu kehilangan momentum untuk masalah berikutnya. Ingat, masalah Anda ini banyak. Jika Anda makan waktu berhari-hari untuk menyelesaikan satu masalah kecil sekalipun, terus kapan Anda baru mulai melangkah untuk menyelesaikan masalah yang lebih berat? Jika Anda terlalu lama, Anda bukannya akan jadi semangat, Anda akan malah jadi tambah depresi ketika Anda sedang menyelesaikan masalah Anda. Anda harus bisa disiplin dan konsisten saat ini. Anda harus bisa memaksakan diri Anda untuk melangkah. Ingat, ini adalah komitmen untuk merubah kehidupan Anda. Jangan dipengaruhi oleh perasaan Anda, karena akan ada hari-hari di mana perasaan Anda akan bertolak belakang dengan komitmen Anda. Akan ada hari-hari di mana Anda akan merasa lebih nyaman untuk duduk manis di rumah sambil ngopi, menonton TV, atau main HP. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa sudah lelah dan hanya ingin istirahat. But no brother, perasaan Anda ini sedang membohongi Anda. Ingatlah komitmen Anda. Anda ingin mengambil kembali kehidupan Anda. Anda ingin bahagia kembali. Dengan duduk manis di rumah dan ngopi-ngopi, Anda hanya akan merasakan kebahagiaan sejenak. Anda akan hanya merasakan ketenangan secara sejenak. Bukan itu yang Anda harapkan dari kehidupan Anda. Anda ingin kebahagiaan jangka panjang.
Dan untuk itu, Anda perlu mendisiplinkan diri Anda sendiri. Anda perlu memaksa badan Anda untuk bergerak walaupun Anda sedang malas. Hidup yang nyaman adalah musuh terbesar dari hidup yang luar biasa. Jangan biarkan rasa nyaman menghambat Anda untuk meraih kehidupan yang luar biasa. Anda harus lebih pintar dari orang rata-rata. Anda harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas dari rata-rata. Hidup ini tidak akan memberikan kepada Anda apa yang Anda mau, tapi hidup ini memberikan kepada Anda apa yang telah Anda berikan kepada kehidupan Anda. Pada akhirnya, hidup kita ini adalah hasil dari keputusan-keputusan kita. Dan seringkali kita senggan membuat keputusan-keputusan yang berat. Anda harus bisa memaksakan diri Anda untuk membuat keputusan-keputusan tersebut jika Anda ingin kehidupan yang bermakna. Pada saat Anda harus bekerja keras, Anda harus memaksakan diri Anda untuk bekerja keras melampaui batasan Anda. Pada saat Anda harus belajar, Anda harus memaksakan diri Anda untuk belajar semaksimal mungkin tanpa adanya gangguan. Pada saat Anda harus berolahraga, Anda harus memaksakan otot Anda untuk melampaui rasa sakit yang Anda rasakan. Itulah satu-satunya cara untuk menguasai diri Anda sendiri dan mengambil alih kehidupan Anda. Anda tidak bisa merubah kehidupan Anda dalam semalam. Jika Anda berharap dengan Anda sekali sudah kerja keras, terus beres tuh masalah semua, itu omong kosong. Jika Anda berharap bahwa sekali Anda ke fitness atau Anda ke gym, terus Anda akan langsung memiliki badan six packs, ya itu juga omong kosong. Kita semua mengetahui bahwa butuh waktu untuk merubah kehidupan kita. Sehingga Anda tidak akan mendapatkan perubahan dalam hidup dengan hanya melakukan sekali atau 2 kali saja. Anda perlu lakukan ini secara konsisten selama berhari-hari, berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan untuk melihat hasilnya. Tapi percaya dengan saya, dalam hanya 1 minggu, ketika Anda disiplin dan ketika Anda konsisten, Anda sudah akan merasakan hasilnya. Dalam hanya 4 minggu, orang-orang terdekat Anda sudah akan melihat perbedaan signifikan dan mengatakannya kepada Anda. Dan dalam hanya 3 bulan, orang-orang yang bahkan tidak dekat dengan Anda sudah akan melihat perbedaannya dalam hidup Anda. Dalam hanya 100 hari ke depan, jika Anda disiplin dan konsisten dalam melakukan perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan Anda, kehidupan Anda akan berubah total. Anda akan menjadi jauh lebih berani, Anda akan menjadi jauh lebih fresh, Anda akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi, dan yang terpenting, Anda akan menjadi jauh lebih kuat dan lebih tangguh. Anda dapat merubah kehidupan Anda dalam 100 hari ke depan jika Anda memulai mengambil alih hidup Anda hari ini. Jika Anda berani dan bersedia untuk meraih kembali kebahagiaan yang seharusnya milik Anda, berikan komentar Anda di dalam kolom komentar. Ulangi video ini sebagai pengingat seminggu sekali agar Anda terus ingat dengan komitmen Anda. Orang-orang terdekat Anda sedang menunggu Anda untuk sukses. Jangan menunda, mulailah hari ini karena Anda bisa. Stop. Hey, salaman. Nah, sudah sama selesai. Dek. Nih. Akip.